perkuliahan seminar sistem akuntansi pemerintahan ya. Nah, di sini kita lihat pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 5 ya, tentang PSAP ya. Kalau sebelumnya kita sudah mengenali PSAP 1, 2, 3 ya, dan juga kerangka konsepnya udah kenal semuanya ya. Nah, sekarang bagaimana penyajian pada modul 5 ya, PSAP ini. Nah, jadi yang dikatakan persediaan inventory itu adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya inventory namanya ya, adalah aset lancar dalam bentuk barang ya atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Ya, barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat ya. Apa saja komponen yang namanya persediaan? Supplies ya. Jadi yang namanya supplies itulah persediaan. Menurut apa ya? Menurut SAP. Tapi kalau di dalam SAK ya kan, yang namanya supplies sama nggak dengan persediaan? Saya bisa jawab. Kalau di dalam SAK, standar akuntansi keuangan atau IFRS, sama nggak supplies dengan persediaan? Beda Pak, kalau supplies dia tidak berhubungan dengan operasional. Ya, nggak ada hubungannya dia kan dengan persediaan. Yang namanya inventory menurut SAK itu kan kalau dalam dagang yaitu namanya raw material gitu kan. Yang dalam manufaktur ya, raw material, work in process sama finished good gitu kan. Tapi kalau pada perusahaan barang jual beli yaitu persediaan barang dagangan namanya kan gitu kan. Akun supplies-nya beda. Nah, tapi dalam SAP persediaan itu gabung. Nah, dia merupakan bagian itu. Barang perlengkapan, supplies itu adalah persediaan. Ya, bahan untuk perlengkapan itu persediaan, bukan barang aja tapi bahan juga. Ya, barang dalam proses produksi. Barang yang disimpan itu dijual, itu namanya persediaan ya. Persediaan terdiri dari barang konsumsi, ya amunisi juga gitu ya. Bahan untuk pemeliharaan, bahan suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis, pita cukai, ya bahan baku, barang dalam proses, tanah dan bangunan, serta hewan dan tanaman. Nah, ini semuanya persediaan. Nah, jadi cukup banyak ya kalau di dalam SAP itu yang namanya persediaan itu. Nah, jadi bukan hanya apa tadi 3 kelompok tadi kalau menurut dagang ya kan. Nah, kalau menurut manufaktur bukan hanya 3 ya, tapi ini juga banyak ya. Dan pengakuannya diakui berdasarkan pada ya pengukuran secara andal gitu ya. Nilai dapat diukur dengan andal ya. Pengukurannya biaya perolehan ya. Kemudian juga biaya perolehan di sini ditambah dengan persediaan diperoleh dengan pembelian, ya itu sama dengan harga pembelian ditambah biaya pengangkutan, biaya penanganan dikurangi potongan harga dan juga rabat ya. Nah, begitu juga nilai wajar ya. Jadi persediaan bisa ditentukan dari pada saat nilai ditukar ya, pada saat diproses menjadi dari harga pokok, dan juga pada saat diperoleh. Nah, itu cara mengukur yang namanya persediaan. Nah, sekarang metodenya yang digunakan apa? Yang di dalam SAP, FIFO, dan rata-rata tertimbang. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sesuai dengan SAK kalau dibandingkan metodenya ini? Sesuai atau enggak? Atau sesuai enggak dengan IFRS? Tidak sesuai, ya kan? Kalau IFRS itu kan metode penilaian persediaannya bukan FIFO, FIFO nggak diakui lagi. Yang namanya sekarang LIFO dan rata-rata tertimbang. FIFO nggak diakui, tapi di dalam SAP masih diakui. Nah, itu yang membedakannya antara SAP dengan SAK atau dengan IFRS. Bisa dilihat nanti ya di bukunya Warren Reef and Fish. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya material dan bermacam-macam jenis. Beban persediaan, ya beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan ya. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan.
Ya, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah yang dipakai dikalikan nilai per unit. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik. Akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Ya. Nah, pengungkapan ya, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengukuran persediaan. Jadi kalau berkaitan dengan pengungkapan yang diungkapkan jenisnya, jumlahnya ya, dan nilainya. Nah, itu yang dikatakan dengan pengungkapan. Jadi terkait dengan itu ya mengenai masalah persediaan, pengakuan, pengukuran, penilaian, ya menentukan beban sampai mengungkapkan. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya dulu ya perkuliahan kita. Dan